Pernahkah Anda bertanya, mengapa luka yang paling dalam bukan datang dari orang asing, melainkan dari mereka yang kita percaya sepenuh hati? Bukan karena kata-katanya paling tajam, melainkan karena harapan kita pada mereka begitu tinggi. Dan ketika harapan itu runtuh, yang tersisa bukan sekadar kecewa, tetapi guncangan batin yang sulit dijelaskan. Selamat datang di Relung Jiwa, sebuah kanal yang mengajak Anda memahami psikologi secara lebih jernih, mendalam, dan berimbang. Di ruang ini, kita tidak mencari jawaban instan, melainkan pemahaman, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk melihat diri sendiri dengan lebih jujur. Jika Anda merasa perbincangan semacam ini membantu Anda berhenti sejenak, merenung dan memahami hidup dengan lebih utuh, Anda dipersilakan untuk berlangganan, memberi tanda suka, atau berbagi pemikiran Anda di kolom komentar. Bukan demi angka, tetapi agar ruang sunyi seperti ini tetap hidup dan saling menguatkan. Luka terdalam manusia bukan disebabkan oleh kebencian, melainkan oleh kepercayaan yang dikhianati. Karena kepercayaan bukan sekadar keyakinan, ia adalah penyerahan diri. Saat kita percaya, kita membuka relung jiwa paling rapuh dan berharap di sana aman. Dalam psikologi, kepercayaan terbentuk dari dua hal utama, kedekatan emosional dan rasa aman. Ketika seseorang kita percaya menyakiti kita, yang terluka bukan hanya perasaan, tetapi juga sistem pertahanan psikologis kita. Otak mencatatnya sebagai ancaman, bukan sekadar peristiwa, melainkan pengalaman yang mengubah cara kita memandang manusia. Itulah sebabnya, pengkhianatan seringkali melahirkan kewaspadaan berlebih, sulit percaya kembali, bahkan pada orang yang sebenarnya tidak bersalah. Dalam ajaran agama, manusia diingatkan bahwa hati sesama manusia selalu berada dalam perubahan. Kepercayaan kepada manusia bukan kesalahan, tetapi menggantungkan seluruh keselamatan batin pada manusia adalah bentuk ketergantungan yang rapuh. Agama mengajarkan keseimbangan, percaya, namun tetap sadar akan keterbatasan manusia, menyayangi tanpa kehilangan kewaspadaan batin. Mungkin luka itu bukan semata tentang mereka, melainkan tentang ekspektasi kita yang terlalu diam-diam berharap, engkau seharusnya tidak seperti ini. Namun manusia tidak pernah sepenuhnya seperti yang kita bayangkan. Dan disitulah, luka menjadi guru yang pahit. Ia memaksa kita belajar membedakan antara kepercayaan yang sehat dan ketergantungan emosional yang membutakan. Lalu, apakah solusi dari luka ini adalah menutup diri, atau justru belajar membangun kepercayaan dengan cara yang lebih sadar dan dewasa? Di titik inilah, perjalanan batin kita sebenarnya dimulai. Dan mungkin, ini baru permulaan dari pembahasan yang jauh lebih dalam tentang bagaimana manusia bisa percaya tanpa kembali kehilangan dirinya sendiri. Kepercayaan yang sehat tidak lahir dari harapan bahwa orang lain tidak akan pernah melukai kita, melainkan dari kesadaran bahwa kita mampu menghadapi luka tanpa kehilangan jati diri. Dalam psikologi perkembangan, kedewasaan emosional ditandai bukan oleh seberapa sering kita percaya, tetapi oleh seberapa sadar kita menempatkan kepercayaan itu. Kita sering lupa bahwa mempercayai seseorang tidak sama dengan menyerahkan seluruh kendali batin kita kepadanya. Salah satu konsep penting dalam kesehatan mental adalah emotional boundary, batas emosional. Batas ini bukan tembok, melainkan kesadaran akan di mana diri kita berakhir dan di mana orang lain dimulai. Tanpa batas yang jelas, kepercayaan berubah menjadi ketergantungan. Dan ketika ketergantungan itu runtuh, yang tersisa hanyalah kehampaan dan rasa dikhianati. Banyak luka batin sebenarnya bukan karena niat buruk orang lain, melainkan karena kita menaruh beban emosional terlalu besar pada satu manusia yang sama-sama rapuh. Cobalah bertanya pada diri sendiri dengan jujur dan tanpa menyalahkan, apakah saya percaya atau saya berharap diselamatkan? Karena berharap diselamatkan oleh manusia adalah undangan halus bagi kekecewaan. Dalam banyak ajaran agama, manusia diajak untuk bersandar, namun tidak menggantungkan seluruh jiwa pada sesama manusia. Bukan karena manusia jahat, melainkan karena manusia terbatas. Ketika sandaran utama kita berada pada nilai, prinsip, dan Tuhan, kepercayaan kepada manusia menjadi lebih ringan, lebih realistis, dan tidak menghancurkan saat ia goyah. Luka dari orang yang kita percaya sering membuat kita merasa bodoh. Seharusnya aku tahu sejak awal. Padahal, percaya bukan tanda kelemahan. Ia adalah bukti bahwa hati kita masih hidup. Yang perlu disembuhkan bukan kemampuan untuk percaya, melainkan cara kita memahami manusia dan cara kita menjaga diri sendiri. Mungkin, yang sedang kita butuhkan bukan orang yang sempurna,
tetapi kejelasan batin, kapan membuka diri, dan kapan menjaga jarak dengan tenang tanpa kebencian. Karena kedamaian bukan lahir dari dunia yang tidak melukai, melainkan dari jiwa yang tahu bagaimana berdiri kembali tanpa mengeras. Dan pada titik ini, pertanyaannya bukan lagi mengapa kita terluka oleh orang yang kita percayai, melainkan bagaimana membangun kepercayaan tanpa kehilangan kewaspadaan, tanpa kehilangan cinta, dan tanpa kehilangan diri sendiri. Pembahasan itu akan membawa kita lebih jauh ke relung jiwa yang berikutnya. Ada satu hal yang jarang kita sadari. Luka karena kepercayaan seringkali tidak hanya berbicara tentang orang lain, tetapi tentang relasi kita dengan diri sendiri. Tentang sejauh mana kita mengenali kebutuhan batin kita dan seberapa jujur kita mendengarkan suara hati sebelum menyerahkan kepercayaan. Dalam psikologi, orang yang terluka dalam relasi kepercayaan sering memiliki pola over-investment emotional, memberi terlalu banyak, terlalu cepat, tanpa jeda untuk mengenali realitas. Bukan karena mereka naif, melainkan karena mereka menghargai kedekatan. Namun, kedekatan yang sehat selalu membutuhkan waktu, observasi, dan keberanian untuk berkata pelan pada diri sendiri, belum semua bagian diriku perlu kubuka sekarang. Kadang luka datang bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai penanda batas. Ia hadir untuk berkata, berhentilah sejenak, lihat kembali dirimu, dan susun ulang cara mencintai. Dalam keheningan spiritual, manusia diajak untuk tawazun keseimbangan, percaya, namun tetap berikhtiar menjaga diri, menyayangi, tanpa menutup mata terhadap kenyataan. Karena iman yang matang tidak membuat manusia ceroboh dalam relasi, melainkan tenang dalam menghadapi kemungkinan. Jika hari ini Anda masih membawa luka itu, ingatlah satu hal, Anda tidak rusak, Anda hanya belajar. Dan setiap pelajaran batin selalu dibayar mahal dengan rasa sakit yang membuat kita lebih sadar. Mungkin suatu hari kita akan kembali percaya. Bukan dengan hati yang polos, tetapi dengan jiwa yang lebih bijaksana. Karena tujuan hidup bukan menghindari luka selamanya, melainkan bertumbuh tanpa kehilangan kelembutan. Dan di pertemuan berikutnya, kita akan menyelami satu pertanyaan penting. Apakah memaafkan benar-benar menyembuhkan luka, atau justru menyimpan luka dalam bentuk yang lebih sunyi? Pertanyaan itu akan kita bicarakan di Relang Jiwa berikutnya.